Pramuka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Welcome to the podcast Teh Temu Enak Hebat. Apa kabar nih Sobat Saka Bayangkara yang ada di seluruh Indonesia? Tepatnya dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Oke, semoga para penonton podcast Teh dalam keadaan sehat ya. Kita ucapkan terima kasih nih kepada para penonton setia podcast Teh karena telah menonton dan mendengarkan podcast Teh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kali ini senang sekali saya Putu Dian Mahasri Cahyani bisa hadir di sini dan dapat menyapa para penonton kita di podcast Teh Temu Enak Hebat. Pada tahun ini banyak sekali nih konten-konten yang menarik yang hadir, salah satunya podcast kali ini. Di episode ini kita akan membahas topik yang menarik yang mungkin dapat menambah wawasan kakak-kakak para penonton podcast Teh yang mendengarkan dan menonton. Baik kakak-kakak, sudah penasaran kan dengan topik kali ini? Nah, kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana. Kita akan mengundang salah satu narasumber yang ada kaitannya dengan topik kali ini. Baik, kita sambut Kak Bagus Indra. Om Swastiastu, Kak. Om Swastiastu, Dian. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Bagus Indra karena telah hadir di sini dan berkenan menjadi narasumber pada podcast Teh kali ini. Sebelum kita lanjut, mungkin kakak bisa menyapa para penonton podcast Teh terlebih dahulu. Pemirsa podcast Teh Saka Bayangkara, Gerakan Pramuka Korwil Cabang Tabanan dimanapun berada. Perkenalkan saya, Kak Bagus Indra, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tabanan, dan juga Ketua Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Tabanan. Salam Pramuka, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, dalam podcast kali ini kan kita akan membahas topik yang menarik nih Kak ya. Semoga kita dapat saling menginspirasi dan memperkaya pengetahuan bagi kepada seluruh Sobat Teh yang menonton podcast kali ini. Sebelum kita lanjut, kita kenalan lebih jauh dulu nih yuk kepada Kak Bagus. Mohon izin Kak untuk membacakan biodata Kakak. Nama lengkap Bagus Indra Putra, SEMM. Tempat tanggal lahir Tabanan 5 Juni 1972, usia 50 tahun, tempat tinggal Jalan Lambangan nomor 5 Tabanan. Riwayat pendidikan SD 1 Dajan Peken Tabanan pada tahun 1985, SMP Negeri 1 Tabanan pada tahun 1988, SMA Negeri 1 Tabanan pada tahun 1991, dan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1998, dan Magister Manajemen Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1999. Pekerjaan wira swasta, benar ya Kak? Iya, betul ya. Pengalaman Kakak itu yang pertama ada Ketua Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Tabanan, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Tabanan, Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Wilayah 01 Tabanan, dan Ketua Satgas Tracer COVID-19 Kabupaten Tabanan. Yang terakhir ada Sekretaris Penyarikan Desa Adat Kota Tabanan. Baik, itu saja Kak. Ya, ya. Mungkin dari topik ini kita akan banyak nih bertanya kepada Kak Bagus. Ya. Terkait pertanyaannya bisa saya mulai ya Kak? Ya, silakan. Yang pertama, apa sih yang menjadi tujuan utama adanya Hari Kesiapsiagaan Bencana, dan apa sih peran generasi muda dalam kegiatan itu Kak? Ya. Kenapa harus di tanggal 26 April? Ya. Gini Dian,
juga pemirsa podcast Teh dimanapun berada. Hari Kesiapsiagaan Bencana itu dipilih pada tanggal 26 April, karena pada saat itu tanggal 26 April itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi setelah undang-undang itu disahkan pada tahun 2007, 10 tahun kemudian pada tahun 2017, pada tanggal 26 April tahun 2017, dicanangkanlah Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, dari mulai sanalah kita sebagai insan yang bergerak di bidang kebencanaan menjadi dasar kita untuk melaksanakan edukasi, simulasi, sosialisasi tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Seperti kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, Kepulauan Nusantara ini adalah kepulauan yang besar, ya. yang luas, dari Tentunya terjadi banyak bencana. Karena memang letak geografisnya yang ada di pertemuan 3 lempeng benua, lempeng Eurasia, Australia, dan lempeng Pasifik, dan juga ada barisan gunung berapi yang sering disebut dengan barisan gunung berapi dari Sabang sampai Merauke. Hampir di setiap pulau Indonesia ada gunung berapi yang sering disebut dengan barisan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, itu yang sebenarnya menjadikan negara kita adalah negara yang subur, tapi juga berpotensi terhadap bencana alam. Gitu dia. Baik, itu saja ya Kak. Ya. Nah, dalam menyalurkan sosialisasi dan mungkin menginformasikan kepada khalayak ramai itu, kegiatan apa sih yang Kakak lakukan di forum pengurangan risiko bencana? Apakah kegiatannya dinilai efektif dan efisien dalam menyalurkan informasi dan mengedukasi anak-anak bangsa atau seluruh warga masyarakat, Kak? Apa sih? Apakah di satuan pendidik juga disalurkan? Ya, baik Dian. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tabanan dibentuk secara resmi oleh Bapak Bupati Tabanan melalui SK Bupati tanggal 31 Desember tahun 2021. Forum Pengurangan Risiko Bencana itu terdiri dari unsur-unsur pendukung yang disebut dengan pentahelix. Penta itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu panca atau 5, helix adalah kekuatan pendukung. Jadi 5 kekuatan pendukung dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Apa itu pentahelix? Pentahelix itu adalah unsur-unsurnya terdiri dari pemerintah, tentunya sebagai leading sektor dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Kemudian ada dunia pendidikan, akademisi, kemudian ada dunia usaha, kelompok dunia usaha, kemudian ada komunitas atau organisasi relawan yang bergerak di bidang kebencanaan, kemudian ada media. Nah, kegiatan-kegiatan kami ini tentunya dibimbing oleh leading sektor kebencanaan di Kabupaten Tabanan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Nah, dari unsur komunitas atau unsur relawan kebencanaan, itu di Kabupaten Tabanan kebetulan sudah ada 8 organisasi yang ikut bergabung di sana, yaitu Radio Antar Penduduk Indonesia, Taruna Siaga Bencana dari Kementerian Sosial, terus dari Palang Merah Indonesia, nah dari adik-adik kita, teman-teman kita di Pramuka, dari Satuan Tugas Pramuka Peduli, kemudian dari MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dari Senkom Mitra Polri, ada organisasi relawan yang dibina oleh Polri, kemudian dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, Nahdlatul Ulama, kemudian yang terakhir adalah dari organisasi relawan Bali Buana Rescue. Nah, itu kelompok organisasi relawan yang ada bergabung di Forum Pengurangan Risiko Bencana yang sering kami ajak untuk turun ke masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Nah, itu kan banyak sekali tuh organisasi atau forum-forum yang ikut bergabung. Nah, bagaimana sih cara Kakak mengajak yang forum-forum itu untuk bergabung, untuk ikut menjadi pelaksana bagian Kak? Gimana? Nah, inilah uniknya kalau kita bergelut di bidang kebencanaan. Nah, di sana kita bertemu dengan para relawan-relawan. Relawan-relawan itu yang sangat menonjol dari cita-cita mereka adalah pengabdian diri mereka kepada masyarakat. Soalnya seperti kita di Pramuka, kita punya Dasa Dharma Pramuka, kita Trisatya, cinta alam, sayang sama manusia, rela menolong dan tabah, kan seperti itu yang Dasa Dharma. Nah, itulah seperti itu juga yang menjadi pedoman daripada teman-teman kakak-kakak yang tergabung dalam organisasi relawan tersebut. Mereka merasa terpanggil apabila melihat terjadi kejadian bencana atau musibah, mereka membantu, menolong tanpa diminta,
mereka ikut bergabung. Berarti dengan tulus ikhlas ya Kak Tulus ya? ikhlas, itu dasarnya adalah tulus ikhlas, berbuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, gitu, seperti itu ya. Oh, baik Kak. Ya. Terima kasih Kak. Lanjut lagi nih Kak. Ya. Nah, di saat Kakak tugas nih, pasti banyak sekali ada tantangan-tantangan Ya. atau apa kayak kendala nih Kak. Ya. Tantangan-tantangan terbesar apa sih Kak yang pernah Kakak temui Ya. dan hadapi saat melaksanakan tugas dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Ya. Seperti yang kita ketahui, yang tadi kita bicarakan nih Kak, Ya. di Indonesia atau khususnya di Bali memiliki banyak potensi bencana yang cukup besar dan banyak. Ya, betul. Apa sih langkah awal Ya. dalam menghadapi ini? Mungkin Kakak bisa sedikit berbagi pengalaman atau Ya. bercerita kepada para penonton podcast teh saat bertugas saat itu Kak. Ya. Begini ya, negara kita, negara Indonesia itu juga mendapat julukan negara yang memiliki supermarket bencana. Supermarket itu kan toko serba ada, apa-apa ada. Tapi ini bencananya apa ada di sini. Ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Nah, sudah komplit ada di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi kegiatan utama kami karena banyaknya terjadi bencana, khususnya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kegiatan kita ini dalam penanggulangan bencana ada di hulu, artinya berarti harus siap saat di pengurangan risiko bencana. Di pengurangan risiko bencana ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, peserta didik di sekolah atau kelompok-kelompok sosial agar mereka bisa mengetahui potensi bencana, bahaya bencana, dan bagaimana upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Nah, itu disebut dengan kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan itu akan harus terus berkembang, dipupuk sedemikian rupa, berkesinambungan sehingga menjadi budaya. Budaya itu kita sebut dengan budaya sadar bencana, gitu dia. Ya, apalagi kita nih kan nggak tahu nih Kak kapan terjadinya bencana. Kapan terjadinya bencana. Dari itu kita harus siap siaga. Iya, siap siaga. Bencana yang menimpa, semoga saja tidak terjadi ya, teman-teman. Betul sekali, ya. Oke. Mungkin terus gimana nih cara kakak itu mudah dalam menyediakan atau menyalurkan informasi dan mengedukasi tentang bencana kepada masyarakat sangat cepat gitu. Misalnya kalau ada bencana nih Kak, pastinya kita nggak tahu kan kapan bencana itu datang, langsung kayak jreng-jreng gitu ya datangnya. Gimana nih cara langsung memberikan informasi kepada masyarakat? Ya, kalau cara-cara seperti itu tentunya seperti yang saya sampaikan tadi adalah kegiatan kita adalah di hulu, yaitu upaya pengurangan risiko bencana, memberikan pelatihan, melakukan simulasi, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang potensi bencana dan upaya penanggulangannya. Paling tidak mereka bisa menyelamatkan diri mereka, keluarga mereka, teman mereka, atau di lingkungan sekitar mereka. Nah, masalah untuk penyebaran istilahnya diseminasi informasi bencanaan itu banyak media yang kita bisa lakukan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita melatih, membuat program-program sehingga masyarakat itu minimal bisa melakukan penyelamatan diri sendiri atau evakuasi mandiri. Seperti contoh program yang kami laksanakan di sekolah yang namanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi sudah 6 sekolah yang kami kunjungi. Kita melakukan kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana bersama teman-teman kami di Forum Pengurangan Risiko Bencana dari organisasi yang saya sebutkan tadi. Nah, di sana kita memberikan pelatihan kepada siswa pendidik, ke warga sekolah, ke guru-guru, ke pegawai administrasi. Apabila terjadi bencana, minimal saat terjadi proses belajar mengajar, mereka bisa menyelamatkan diri. Kemana jalur evakuasinya, di mana di sekolah sudah dibikin rambu-rambunya, gambarannya harus tahu, di masing-masing sekolah sudah harus tahu, kemudian titik kumpulnya ada di mana, bagaimana caranya agar tidak panik. Nah, bagaimana kalau misalnya di setiap awal mulai pelajaran setelah kita berdoa bersama, dilakukan upaya-upaya namanya safety briefing. Safety briefing itu seperti kalau kita naik pesawat itu dari pramugari, kalau kita terjadi ini, tabung masker oksigen ada di sana, pelampung ada di bawah tempat duduk, nah seperti itu. Tapi ini bidang kebencanaan khususnya gempa bumi, misalnya terjadi gempa, pintu keluar ada di sebelah sini, jalur evakuasi ada di sini, nanti titik kumpul di sini. Jadi itu biasanya kita latih kepada adik-adik peserta didik di sekolah. Biasanya motor penggeraknya itu adalah dari adik-adik pramuka,
dari Palang Merah Remaja, dari OSIS, dari PKS. Nah itulah kita ingin cita-cita kami adalah agar program ini berkesinambungan. Jadi biasanya dalam satu angkatan kan setelah lulus, Ya. mereka angkatan berikutnya kan harus sambung lagi. Ya, sama Nah, lagi. di sana kita akan juga membentuk namanya tim siaga bencana sekolah. Berarti sudah ada tim yang Sudah. dibentuk ya Kak ya? Sudah. Nah, mudah-mudahan itu berkesinambungan karena beberapa sekolah kita sudah bentuk tim siaga bencana sekolah. Itu untuk di tingkat sekolah. Nah, di tingkat desa itu namanya Destana. Destana. Destana itu namanya Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana itu adalah program dari BPBD. Kebetulan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan adalah Kak Sri Nadagiri, Ketua Komisi Abdi Masgana Gerakan Pramuka Keluarga Cabang Tabanan. Jadi adik Dian bisa tahu bahwa begitulah peran kita selain di Pramuka juga punya peran yang juga Di luar strategis itu, dalam ya. upaya pengurangan risiko bencana. Itu Dian. Satu lagi ada lagi kalau untuk di lingkup keluarga itu namanya katana. Katana. Katana oke. itu kan mirip nama Ada 3 lingkup ya Kak ya, ya? katana itu mirip nama senjatanya samurai itu Ya. pedang samurai itu namanya katana tapi disingkatan dari keluarga tangguh Keluarga bencana. bencana. Tangguh bencana itu bukan hanya sekedar nanti di sekolah, di keluarga, itu akan menjadi suatu cita-cita besar bagi kami semua agar Indonesia menjadi negara yang tangguh bencana. Tahu bencana. Ya, oke. tangguh bencana gitu ya. Sebelum kita lanjut nih Kakak Ya. bisa menyantap hidangan dulu. Oh ya, terima kasih Dian. Terima kasih. Saya minum aja. Mungkin bisa minum. Oke. Udah bisa dilanjutkan Kak? Silakan. Ya. Ya. Nah, ada pertanyaan nih Kak. Apa yang menjadi pencapaian terbesar Kakak dalam bertugas beberapa tahun terakhir dan apa target yang ingin Kakak capai di masa depan? Mungkin Kakak bisa sedikit memberikan apa yang Kakak lakukan di masa depan Kak. Ya. Kalau yang disebut pencapaian terbesar rasanya kami belum banyak berbuat apa-apa, itu artinya belum banyak berbuat, artinya ini masih bentuk upaya-upaya. Nanti pencapaian itu kan harus pencapaian terbesar cita-citanya adalah berkesinambungan bahwa program untuk membangun budaya sadar bencana, memberikan pengetahuan kesiapsiagaan terhadap bencana itu harus berkesinambungan. Jadi kalau nanti pencapaian terbesar dalam sekian periode yang kami sudah lakukan itu kami belum bisa menyebut itu suatu prestasi besar karena butuh waktu lagi yang panjang sehingga nanti masyarakat kita khususnya di Tabanan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang bencana dan sudah menjadi kepribadian. Artinya budaya sadar bencana itu sudah menjadi kepribadian dimanapun mereka berada. Misalnya kita masuk di ruangan ini, kita tahu jalur evakuasi itu ada di mana, Ya, titik kumpul betul, itu Kak. ada di mana. Setiap kita masuk ke lingkungan yang baru, misalnya kita belanja ke mall atau kemana, kita harus tahu ya. ini jalur evakuasinya ada di sini, Ada di sini. Nah itu sudah menjadi kebiasaan. Itu disebut dengan sudah menjadi kepribadian, sudah menjadi budaya. Nah itulah kalau bisa sebuah tercapai hal itu di masyarakat kita sudah bisa menyadari dan memiliki kepribadian seperti itu, itulah prestasi besar kita nantinya. Berarti prestasi besarnya itu menyadarkan masyarakat Betul, ya Kak betul, ya? ya. Kita harus memberi tahu kepada masyarakat atau khalayak lainnya biar tertanam dalam diri untuk siap siaga bencana. Iya, betul ya. Target nih Kak, target yang Kakak akan kedepannya apa aja? Target kedepannya kita masih akan melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di tingkat sekolah. Kemudian dari BPBD, misalnya juga kami akan dilibatkan kembali dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana dan pembentukan kelompok-kelompok relawan. Dan tentunya juga harapan kami banyak masyarakat atau adik-adik yang bergabung, mau bergabung di salah satu organisasi relawan kebencanaan. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya kepedulian kita sebagai generasi muda, sebagai pramuka. Bentuk Satuan Pramuka Peduli adalah tujuannya adalah bagian dari kepedulian kita terhadap warga masyarakat kita yang mungkin kurang beruntung tertimpa musibah atau bencana. Nah itu cita-cita kita juga bahwa semakin banyak orang yang terlibat bergabung, boleh ikut digabung di Pramuka Peduli, boleh di PMI, boleh di RAPI, boleh di MDMC, banyak organisasi yang ada. Semakin banyak kita memiliki orang yang punya kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana semakin baik. Karena tujuannya adalah kalau semakin paham tentang risiko bencana,
kita bisa meminimalisir korban jiwa, korban harta benda, dan juga dampak psikologis apabila nantinya terjadi bencana. Betul. Gitu, ya. Buat generasi muda nih, Ya. bisa langsung bergabung ke dalam organisasi Ya. kesiapsiagaan bencana. Kan Ya. banyak sekali tuh adik-adik bisa ikut masuk kemanapun boleh. Ya. Sebagai wujud cinta tanah air, ikut menolong, membantu, Ya. dan banyak lagi. Ya. Ya. Dan terakhir nih Kak, Ya. apa sih pesan Kakak untuk generasi muda saat ini, apalagi khusus di Gerakan Pramuka Ya. yang sekarang sudah bekerja sama dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Tabanan. Ya. Mungkin nggak di Tabanan aja ya Kak ya, mungkin dari hal-hal kecil mungkin Kakak bisa sampaikan. Ya. Apa sih pesannya? Gitu, Kak? Ya, untuk adik-adik anggota Pramuka di Gerakan Pramuka khususnya di Kuartir Cabang Tabanan, kakak aja adik-adik, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Lingkungan sekitar kita sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kepedulian, khususnya kalau di bidang kebencanaan adalah peduli bagaimana upaya-upaya pengurangan risiko bencana, atau bila terjadi bencana kita bisa tanggap melakukan kegiatan pertolongan. Atau seperti dalam upaya penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan: pra bencana, saat bencana, dan pra bencana. Itu boleh bergabung di salah satu kegiatan tersebut. Dan kemudian ini sebenarnya pesan dari Bapak Pandu Sedunia, gitu. Kalau saya diberikan buku tentang Bapak Pandu Sedunia, Bapak Lord Baden-Powell. Lord Baden-Powell itu ada buku The Boy Scout itu. Boy Scout, kebetulan kakak jadi pramuka sejak kecil. Suka nih di bidang kepramukaan. Suka dari pramuka dari SD. Ya. Dari SD tahun 80-an. Kecintaan kakak nih kepada pramuka. Sampai hari ini masih sebagai pramuka. Jadi berbuatlah kebaikan minimal sehari 1 kebaikan yang kita buat. Jadi apapun yang kita buat itu adalah bentuk kepedulian. Tidak harus di kebencanaan. 1 hari itu target kebaikannya minimal 1 kebaikan yang sudah kita lakukan. Yaitu. Dan yang kedua adalah kita harus ikhlas. Ikhlas, tidak pernah punya pamrih dengan suatu ringan tangan, tanggap cekatan, seperti yang adik-adik sudah sering dibina. Menanamkan dasar dharma ya Kak ya. Setia sudah ada di pramuka sampai saat ini. Betul sekali. Ikhlas. Itu nilai-nilai itu yang harus selalu kita junjung tinggi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah kita dimanapun berada, saat mengenakan seragam pramuka maupun tidak sedang mengenakan seragam pramuka. Oke. Nah, itu tuh guys, podcast kita kali ini. Mungkin kita udah ada di penghujung ya Kak ya, di penghujung podcast kali ini. Terima kasih nih Kak Bagus sudah berbagi pengalaman, cerita kepada para penonton podcast dimanapun berada. Mungkin dari podcast ini kalian dapat menambah inspirasi atau pengetahuan wawasan kalian terhadap kesiapsiagaan bencana. Baik, sekian nih Kak. Mari kita tutup podcast dengan para Masanti. Sebelum itu kami mohon maaf nih kakak-kakak, mungkin ada salah kata dalam menyampaikan informasi kepada para penonton kita di rumah. Kita ucapkan terima kasih sudah menonton dan juga mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, seperti itu. Oke, kita pamit ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka.